Atas nama Saudari Maria Laita Litwina Paul Iberimau, Sabtu 28 September 2024 segera dimulai. Ketua Sidang beserta seluruh anggota tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Masuk di ruang sidang. Yang Dr. bagi Saudari Maria Laita Litwina Paul Iberimau akan dibuka oleh Ketua Sidang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro kepada Bapak Dr. Agus Teguh Yuwono Menko Admin. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian akhir Dr. Saudari Maria Laita Litwina Paul Iberimau, dengan ini saya mengatakan dimulai. Saya menanyakan kepada saudara Brenda, apakah sudah siap untuk ujian akhir pada hari ini? Saudara saya jawab ya. Dan silakan menuju ke podium. Baik. Dan dimulai saya perkenalkan tim penguji pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Heri Cahyono MSc, penguji ekstra dan sampaikan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan untuk mengisi ujian akhir Dr. pada siang hari ini. My brother in Christ, Dr. Budi Puspo Priadi, selamat datang. Setelah lama saya diperlukan dari luar, kampus yang sebelumnya di sini. Kemudian Ibu Dr. Priadi itu lagi, saya mau terima kasih satu komisi dari komunitas. Dr. waktu itu kurang mengasih Prof. Adil juga jadi untuk menuju dari online group kita, Profesor Dr. Triyono, SPUSIA. Hari ini ada di Papua dan di Jawa. Kalau kemudian gangguan nanti kita antisipasi. Dr. itu aku buat kita tidak dan ketua lebih dan kita lagi. Saya akan silakan saudara Brenda untuk menyampaikan isi disertasi lebih kurang 15 menit. Pak Suryo, selama siang dari waktu malam, apakah ada bisa cek sound dulu Pak Suryo? Halo, selamat siang, halo. Suara saya, halo. Suaranya mantap, sudah makan siang juga. Oh ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Suryo. Silakan sambil menyimak proses ujian ini dari Tanah Timur dari Papua. Makan lumpia sambil nyeruput kopi. Mari jadi. Baik, saya persilakan 15 menit dari sekarang. Waktu saya serahkan. Baik. Yang terhormat Dr. Listrik, yang terhormat Sekretaris Sidang Ibu Dr. yang terhormat Muji Internal Bapak Dr. yang terhormat Bapak
Selanjutnya yang saya hormati para pendukung saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iden Triana MSc SDA. Selamat siang Bapak. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Dr. Randa Hartiti Purnaweni SDA. Yang saya hormati Ibu Dr. Dr. Randa Dia Lintuhai. Izinkan saya untuk mempresentasikan disertasi saya yang berjudul implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan pada daerah aliran sungai das Palau Kabupaten Belu, kawasan perbatasan Indonesia Timur Leste. Tentang masalah air merupakan kebutuhan masyarakat publik. Masalah utama yang terjadi di Kabupaten Belu terkait air adalah kelangkaan air, banjir, kekeringan, rawan pangan, dan masalah-masalah kesehatan. Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam hal mengelola sumber daya air dan pemanfaatan air. Sumber daya masih sangat terbatas dan masih belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Yang berikut konflik antar masyarakat perbatasan dalam hal penggunaan air. Masalah air sampai hari ini belum terselesaikan di daerah perbatasan karena faktor alam. Di sana musim kemarau 9 bulan, musim hujan itu cuma 3 bulan. Jadi mengalami kekeringan yang berkepanjangan. 30.000 hektar sudah pernah sampai ke daerah saya di Atambua. Dan arti sudah menyaksikan sendiri bagaimana keringnya Kabupaten Belu. Biasanya namanya sungai itu ada airnya, tapi tidak ada airnya sama sekali. Ada musim-musim seperti sekarang yang ada batu-batu saja. Betapa susahnya kami di perbatasan seperti belum merdeka dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, air bersih dan air pertanian. Selanjutnya, kondisi sumber daya air berdasarkan dokumen RPJMN 4 tahun 2020-2024 dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia diperlukan ketersediaan air 1.000 meter kubik per kapita per tahun. Ini menurut dokumen RPJMN yang ditulis oleh Bappenas tahun 2019. Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan mengalami kelangkaan air seiring peningkatan kebutuhan akan air bersih dan kebutuhan air pertanian. Sedangkan di sisi lain terjadi penurunan potensi ketersediaan air karena penurunan luas lahan hutan. Tutupan lahan menurun 50% pada tahun 2000 menjadi 30% di tahun 2040 terhadap luas lahan total Indonesia. Ini menjadi sedangkan potensi sumber daya air saat ini sebesar 2,78 triliun meter kubik per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 691,31 miliar meter per kubik per tahun air yang dapat dimanfaatkan. Kelangkaan air ini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, tidak hanya di Kabupaten Belu, tapi di seluruh Indonesia. Adapun fokusan masalah dalam penelitian saya adalah 3, yaitu 1, bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air pada dasar laut Kabupaten Belu saat ini. Yang kedua, apa faktor pendukung dan
menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air pada dasar laut dan das lintas negara Kabupaten Belu. Yang ketiga, bagaimana merumuskan model implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air pada dasar laut Kabupaten Belu. Penelitian ini berangkat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terkait permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah aliran sungai dan permasalahannya terkait pengelolaan sumber daya air. Penelitian mengenai kebijakan air dan implementasinya untuk beragam kebutuhan masyarakat di berbagai negara, contoh Meksiko, Eropa Barat, Singapura, China, dan Indonesia. Ada nampak perbedaan dan kesenjangan antar individu dan kelompok masyarakat di berbagai negara terkait fenomena kelangkaan ataupun kelimpahan air yang berpengaruh terhadap kebijakan mengenai tata kelola serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Kerangka teori penelitian, administrasi publik dan kebijakan publik. Penggunaan teori administrasi publik sebagai ilmu lintas disiplin dan sebagai studi kebijakan publik melegitimasi fungsi dan kewenangan negara dalam membuat keputusan apapun sepanjang menyangkut kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, air sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan sebagai common goods sudah tentu masuk dalam domain penugasan dan pengelolaan negara sebagai representasi kedaulatan rakyat. Selanjutnya, peneliti memakai teori paradigma sound governance, yaitu satu teori di atas paradigma governance yang menambahkan yang menyatakan bahwa governance ada 3 pilar: masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Teori sound governance dari Rasman Ali menambahkan satu pilar, yaitu kekuatan lembaga internasional atau suprastate. Hal ini sejalan dengan peneliti yang dilakukan di daerah penelitian bahwa dasar laut ini adalah berdiri das lintas negara. Dalam hal pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu, bersama dan terintegrasi, dan itu melibatkan aktor bukan hanya dari dalam negeri tapi lintas luar negeri. Dalam hal ini Indonesia dan Timor Leste. Sudah ada penandatanganan MOU pada tanggal 20 September tahun 2020 tentang kerjasama di bidang pekerjaan umum, perumahan, pembangunan kota dan wilayah. Salah satu aspek yang dikerjasamakan yaitu pengelolaan bersama sumber daya air, menyangkut sungai-sungai lintas negara yang melintasi daerah perbatasan. Dalam hal ini Kabupaten Belu, masuk wilayah Indonesia, dan Timur Leste. Ada beberapa distrik kabupaten yang langsung bersinggungan dengan daerah Kabupaten Belu. Waktu tinggal 5 menit, Maria, lebih baik hasil pembahasan dan penjelasan. Kalau di proposal ini kelamaan nanti apa hasilnya, apa kelayakannya, jadi disertasi dan sebagainya ya. Nanti habis di depan waktu tinggal 5 menit. Metodologi penelitian. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif dari langsung hasil. Nah, cukup waktu 5 menit. Hasil penelitian. Implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air bertumpu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air.
PP yang terbaru, dari PP nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air, serta Perpres nomor 37 tahun 2023 tentang kebijakan nasional sumber daya air. Pada aspek pengelolaan sumber daya air dasar laut, tugas dan koordinasi lembaga pengelola berkaitan dengan dasar laut sebagai bagian dari das yang berdiri lintas negara Indonesia dan Timor Leste. Pengelolaan sumber daya air ini menjadi tugas dan kewenangan pemerintah pusat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Asas pengelolaan dalam penelitian ini adalah asas keberlanjutan. Sedangkan aspek pengelolaan sumber daya air yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 berupa konservasi sumber daya air, pendaya gunaan dan pengendali daya rusak air yang terarah kepada tersedianya air dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dikonsumsi dan untuk irigasi pertanian. Pembangunan berkelanjutan sumber daya air pada dasar laut memperhatikan aspek keberlanjutannya yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Keberlanjutan lingkungan, ada beberapa kegiatan fisik yang dilakukan, yaitu seperti contoh rehabilitasi kawasan hulu hilir, diversifikasi usaha tani, regulasi proteksi air, tanah dan hutan melalui peraturan desa, perda, dan sesuai dengan undang-undang sumber daya air, serta pencegahan bahaya banjir bandang di hulu dan tengah das. Sedangkan keberlanjutan ekonomi ada beberapa kegiatan yaitu intensifikasi pemanfaatan lahan terhadap politik, perluasan lahan untuk memanfaatkan 2 musim tanam yang tadinya setahun hanya bisa ditanam 1 musim karena kemarau yang panjang. Keberlanjutan sosial, ekonomi sosial atau komunitas, meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam kelembagaan air, serta pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelompok-kelompok tani, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan di bawah bimbingan UPT BWS NT2. Peran pemerintah, ada peran pemerintah pusat atas dasar alami hidrogeologis dan geografi wilayah perbatasan, maka pemerintah pusat secara konsisten melaksanakan berbagai program pembangunan segala sektor secara berkelanjutan dan berimplikasi kebutuhan kerjasama dengan pemerintah Timor Leste terkait pengelolaan terpadu sumber daya air lintas negara. Sedangkan pemerintah daerah melakukan tugas-tugas pembantuan di bawah dukungan BWS NT2, perpanjangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung adanya kejelasan regulasi yang terarah pada pemenuhan kebutuhan pokok air masyarakat dan pertanian irigasi. Ini bersumber hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 dan 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, Perpres Nomor 37 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional sumber daya air, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air. Komunikasi dan kerjasama yang terbangun antara Kementerian PUPR dan Kementerian lembaga lainnya terjalin. Adanya political will yang kuat dari pemerintah dalam memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat akan air bersih, pangan, energi sebagai ekspresi perwujudan hak asasi manusia atas air. Faktor penghambatnya, sumber daya manusia pelaksana kebijakan dalam hal ini BWS NT2 masih sangat terbatas dalam pengetahuan dan pengalaman dalam wilayah istirahat di wilayah sungai das negara, sektoral yang tinggi, konflik kepentingan antara pelaksana birokrasi dan legislatif, serta karakteristik kelembagaan advokasi lokal yang berperan optimal. Dan nilai-nilai sosial budaya konvensional yang masih bersifat lokal, masih berakar karena kuatnya isolasi fisik dan sosial yang dilanjutkan dengan kepentingan tradisi adat yang masih kuat berakar.
ini dokumentasi waktu penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyo dan Menteri Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi Timor Leste M. Gustavo Sausa di Timor Leste beberapa waktu lalu. Ini menindaklanjuti kunjungan dari Presiden Joko Widodo ke Timor Leste pada tahun 2019. Model implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air pada dasar model yang direkomendasikan adalah model sinergitas. Model ini mampu menyatukan teori, praktek, dan nilai-nilai yang potensial, menjamin peningkatan pencapaian sasaran dan tujuan program secara berhasil dan berkelanjutan. Peneliti mengartikan sinergitas sebagai akumulasi pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam proses perumusan, implementasi, pemantauan, evaluasi, feedback, dan redesign ke arah pengembangan atau peningkatan kualitas program secara berkelanjutan. Ini juga model sinergitas seperti ini. Lanjut kesimpulan, untuk implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air ini telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan regulasi terkait sumber daya air. Hanya saja belum berjalan secara optimal. Ini membutuhkan sinergitas yang kuat dari pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Faktor pendukung sumber kebijakan berupa regulasi dan peraturan yang jelas, tersedianya sumber daya finansial, pemerintah melalui APBN, komunikasi yang terbangun, dan adanya potensi-potensi lokal pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata yang dapat digali dan dikembangkan secara optimal demi percepatan proses perbaikan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan. Rekomendasi model sinergitas ini yaitu kerjasama kolaborasi antara pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai desa serta pemerintah kedua negara dalam hal pengelolaan bersama sumber daya air demi mencapai keberlanjutan dalam aspek lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan. Model sinergitas memungkinkan para pihak untuk berkontribusi dengan pengetahuan dan keahliannya sehingga dapat dicapai solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Kebaruan atau novelty. Novelty dalam penelitian ini adalah model sinergitas bottom up dengan integrasi dua pendekatan, yaitu mekanisme top-down dan bottom-up. Pola top-down harus diimbangi dengan mekanisme bottom-up. Pergeseran paradigma dilakukan dengan menyatukan pendekatan top-down dengan pendekatan bottom-up yang mengekspresikan ragam kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah, dan para pihak terkait dalam skala global dan internasional. Model ini dihasilkan melalui perumusan model-model implementasi yang bertumpu pada administrasi publik sebagai ilmu lintas disiplin yang dimotori oleh teori Van Meter-Van Horn yang relevan dengan program pengelolaan sumber daya air di daerah penelitian. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan silakan fungsi eksternal. Saya sambut dengan pantun untuk Mas Heri. Bunga melati mekar di pagi hari. Dr. Heri, monggo dilanjut menguji. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ketua Komisi yang Bapak
mendahului pertanyaan seperti kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak. Ya, secara profesional, ya, ya, ya. Berkaitan dengan disertasi saudara ini, saudara memilih lokasi yang berupa das saudara dengan sungai itu ya, yang ada di das Palu di Sungai Malibata, di mana sungai ini posisinya itu merupakan lintas batas antara Timor Leste dan Indonesia. Bagian hulu ada di Timor Leste, bagian tengah ada di Indonesia, dan bagian hilir ada di Indonesia. Nah, mengapa saudara tertarik untuk meneliti implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air yang ada di das lintas negara? Tolong dijelaskan. Silakan, Bapak. Terima kasih Bapak Dr. Billy. Saya mencoba menjelaskan kenapa saya memilih meneliti di das Talau perbatasan dan Kabupaten Belu. Das Talau ini adalah salah satu das lintas negara yang setiap tahunnya itu selalu terjadi konflik kepentingan dalam hal penggunaan air. Masyarakat kedua wilayah belah kiri, wilayah Timor Leste, sebelahnya wilayah Indonesia dalam hal ini selalu bertikai, bahkan sampai ada pembunuhan karena akibat perebutan air. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi saya sebagai peneliti, bahwa ada apa sebenarnya dengan hal ini. Kelebihan air menjadi masalah, kekurangan air pun menjadi masalah. Walaupun musim kemaraunya 9 bulan, musim hujan 3 bulan saja, tapi dalam intensitas yang tinggi sehingga menyebabkan banjir, menghanyutkan rumah-rumah penduduk, merusak lahan-lahan pertanian di sekitar daerah aliran sungai das Talau. Dan yang paling berpotensi mengalami kerugian adalah warga negara Indonesia yang ada di Kabupaten Belu di panjang das Talau. Sedangkan Timor Leste tidak terlalu mengalami masalah yang serius, karena pada saat banjir, aliran air yang mengalir itu lebih condong menuju ke arah wilayah Kabupaten Belu. Ini hal yang tidak pernah terselesaikan. Berangkat dari ini, saya mencoba melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan. Ada apa yang salah, kebijakan yang bagaimana yang harus diambil. Dari sisi administrasi publik, saya sebagai administrasi publik untuk bisa memberikan kontribusi dalam hal pengelolaan sumber daya air, walaupun secara teknis mungkin tidak banyak, tapi secara regulasi tata kelola mungkin bisa memberikan kontribusi pada pemerintah daerah atau kepada BWS MP2, bahwa hasil penelitian saya bisa berguna dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya di daerah aliran Sungai Talau yang selalu bermasalah setiap tahun. Oke, terima kasih. Ya. Berikutnya, saudara dalam disertasi ini tadi telah menghasilkan hipotesis yang berkaitan dengan atau yang saudara beri model sinergitas tentang implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air di das Talau itu. Hipotesnya satu ini ataukah masih ada beberapa yang lainnya? Novelnya Ya. satu. Oke. Berikutnya, kalau saya lihat dari hipotesis itu, tolong saudara bedakan antara model yang existing dengan
model yang sensitivitas ini bedanya yang paling mencolok atau yang paling penting apa? Terima kasih Bapak Dr. Budi. Perbedaan yang paling mencolok dari model implementasi yang saya gambarkan, yaitu model sinergitas ini, yaitu kondisi existing yang terjadi selama ini, bahwa pengelolaan sumber daya air itu masih berjalan sendiri-sendiri dari pihak BPDAS, hasil penelitian dari pihak Balai Wilayah, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, BPDAS, masih berjalan sendiri, belum bersinergi dengan BWSMP 2. Dalam hal ini, Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup, BPDAS itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masih berjalan sendiri-sendiri. Kegiatan-kegiatannya juga belum satu, masih sendiri, terkait dengan penganggaran. Penganggaran ini juga masih tumpang tindih, masing-masing dinas bekerja sendiri-sendiri. Karena itu saya memberikan rekomendasi model ini dengan nama sinergitas. Artinya untuk kedepannya kalau bisa harus bersinergi, harus terpadu, harus satu kesatuan. Karena pengelolaan secara sendiri-sendiri akibatnya tidak maksimal, hasilnya nanti tetap akan terjadi masalah demi masalah. Saya akan memberikan rekomendasi judul sinergitas, sinergi antara para implementator. Saudara Promopeda dalam tujuan kedua ini meneliti berkaitan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat. Ya. Faktor penghambat cukup banyak yang sudah diteliti atau ditemukan. Harapannya mungkin adalah dengan faktor hambat yang diteliti itu nanti saudara Promopeda akan bisa mengupayakan bagaimana menekan faktor penghambat itu sekecil mungkin sehingga nanti pada model yang diusulkan itu penghambatnya akan menjadi sangat kecil atau sekecil mungkin. Nah, pertanyaannya adalah apakah faktor penghambat yang merupakan upaya yang saudara teliti dalam artian untuk memperkecil tingkat hambatan dalam implementasi kebijakan pengolahan sumber daya air ini sudah dimasukkan ke dalam model sinergitas yang saudara usulkan. Tolong dijelaskan. Terima kasih Bapak. Secara keseluruhan saya tidak memasukkannya di dalam model, hanya secara garis besar faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung yang saya ambil dari teori implementasi kebijakan teori Van Letter Van Horn 6 indikator itu tambah dengan temuan di lapangan terkait faktor pendukung dan penghambat. Di dalam rekomendasi itu saya pastikan hanya tertulis 6 indikator itu Van Letter Van Horn, sedangkan faktor penghambat teknis yang ditemui tidak saya masukkan. Karena penelitian ini saya membeda secara khusus itu 6 indikator dari Van Letter Van Horn. Sedangkan faktor penghambat yang saya tampilkan begini banyak, ini faktor penghambat teknis berdasarkan observasi dan hasil wawancara di lapangan oleh para informan. Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya justru menyarankan kalau faktor penghambat secara teknis itu bisa masuk dalam usulan model sinergitas yang saudara buat. Karena dengan mengetahui faktor penghambat di mana juga ada semacam upaya untuk menekan sekecil mungkin faktor penghambat yang akan terjadi,
maka model sinergitas yang saudara lakukan akan lebih bagus. Jadi nanti mungkin bisa katakanlah mungkin ke depan mungkin paling tidak ada semacam pemikiran untuk bisa memasukkan faktor pendapat yang seharusnya merupakan upaya harus dilakukan untuk memperkecil hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air itu, insya Allah akan semakin bagus begitu model itu. Ya. Oke, berikutnya. Nah, menurut saudara faktor penghambat itu seandainya diberikan prioritas untuk penanganan, faktor penghambat apakah yang paling menghambat dalam implementasi pengelolaan sumber daya air di Gastau? Silahkan dijelaskan. Terima kasih Bapak Dr. Fili. Menurut saya faktor penghambat yang paling urgent untuk segera diatasi yaitu pengolahan bersama gas lintas negara. Mengingat bahwa ilmunya sudah ada, regulasinya sudah ada, tapi sampai hari ini realisasi bisa sekali belum terimplementasikan di sana. Saya yang mendasari itu tadi dari hasil wawancara observasi dengan beberapa informan di balai wilayah sungai dari kita pihak Indonesia sudah siap, sangat siap malah untuk mendukung dan menindaklanjuti MOU yang sudah ada. Tapi sampai hari ini dari pihak Timor Leste belum ada upaya, jadi masih menunggu dan belum ada realisasi. Itu menurut saya hal yang terpenting yang harus segera faktor penghambat yang harus segera dilakukan, karena pengolahan gas lintas negara ini satu keterpaduan. Kalau gas di hulunya bermasalah, tengah pasti bermasalah, hilir bermasalah, pengelolaannya tidak bisa sendiri-sendiri. Seberapa besar upaya pemerintah Indonesia berupaya atasi persoalan di tengah hulu gas, tapi kalau tidak ada perbaikan di hilir dan hulu, maka akan percuma. Demikian Bapak. Ya, terima kasih. Berikutnya, Saudara Purwopeda berkaitan dengan nototis ini atau temuan baru ini, apakah nanti kira-kira Saudara Purwopeda akan menindaklanjuti, akan misalnya ya, akan disampaikan ke Bapeda yang ada di NTT itu, dan mungkin akan ditindaklanjuti pula untuk menyampaikan ya nototis ini ke Timor Leste, ataukah bagaimana, coba dijelaskan. Terima kasih Pak Dr. Budi. Dr. Heri, Bapak, terkait novelty dalam penelitian saya ini, saya akan berkomitmen untuk menyampaikan secara resmi, secara tertulis dengan lampiran hasil penelitian saya, disertasi saya ini, karena memang dari awal sudah ada komunikasi bahwa mereka pihak BWSNT 2 provinsi sangat senang karena dengan adanya penelitian ini membantu mereka untuk memberikan rekomendasi ilmiah kepada mereka sebagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung, sebagai implementator utama yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air. Selama ini penelitian yang dilakukan di sana masih bersifat teknis, dari berbagai universitas, dan hasil-hasil penelitian riset dari sisi teknis belum ada sama sekali. Dari sisi kebijakan dari administrasi publik yang memberikan rekomendasi pada implementator dalam hal ini pengelolaan sungai atau das lintas negara ini. Dari pihak pemerintah sangat semangat, mereka menunggu setelah hasil sidang ini, kalau dinyatakan lulus, setelah melalui revisi yang panjang, saya akan menyerahkan hasil penelitian saya ini, disertasi saya ini kepada pihak pemerintah. Demikian, Bapak. Oke, terima kasih. Jawabnya bagus ya. Yang terakhir dari saya, ya, Saudara, selain faktor penghambat,
Saudara Promovenda juga meneliti berkaitan dengan faktor pendorong. Faktor pendorong manakah yang menurut saudara memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga justru bisa memberikan dukungan sebesar-besarnya dalam melakukan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya air di Gresik. Terima kasih Bapak Dr. Heri. Menurut saya faktor pendorong pertama yaitu ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sebenarnya sudah cukup banyak SDM yang ada di balai wilayah sungai, hanya masih terbatas. Ini menjadi salah satu faktor masuk dalam faktor penghambat juga, tapi menjadi satu faktor yang mendukung karena ini pengelolaannya kewenangan negara. Tim-tim teknis yang diperbantukan itu adalah tim-tim terbaik, para sipil negara yang terbaik yang dari pemerintah pusat ditugaskan di DWSMP 2, jadi bukan ASN dari daerah, tapi ASN pusat yang ditugaskan di UPT DWSMP 2. Secara kualitas memenuhi syarat dan sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Hanya saja masih mengalami keterbatasan. Demikian, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Waktu saya kembalikan kepada yang terhormat Bapak Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Heri Cahyono. Ingat-ingat ya, Pak Heri dan Pak Budi. Mungkin dari efek sekolah ini Pak Budi. Saya akan persilakan selanjutnya My Brother in Crime, Bunga Melati jatuh di sungai dan hanyut. Dr. Budi, silakan menguji dilanjut. Saya berdiri. Ya, terima kasih Ketua Sidang. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Pertama soal saya masih menemukan banyak sekali ya tata tulis yang salah, tipe-tipe, tapi setelah ujian rumahnya mungkin kita kolektor ya, ini kan dalam proses penyusunan administrasi dan etik ya, gitu kan. Nanti kalau terduga ada misalnya penulisan wawancara ya. Ini saya juga tadi konfirmasi ke kuasa prodi. Untuk wawancara itu tidak boleh ditulis italic, ya. Yang perlu ditulis italic itu biasanya kata atau kalimat asing, ya. Ini semuanya ditulis italic, jadi nanti ini agak repot karena banyak sekali semuanya italic, ya. Jadi kutipan-kutipan ketika wawancara ini tidak boleh ditulis italic, ya. Oke. Nah, terkait dengan penemuan saudari Promovenda, jadi soal apa tadi? Governance ya, sebetulnya nanti perlu dikonsultasikan kembali ke promotor dan gabung itu karena ada sedikit kesalahan ya. Jadi governance itu bukan teori ya, tapi itu prinsip ya. Dan kebetulan juga governance di dalam prinsip itu menyangkut kerjasama ya, dan kebetulan juga di sini dalam kasus yang saudari teliti terkait dengan Timor Leste ya, dan ini menjadi dapat dianggap meskipun sangat rumit ya, karena dalam prinsip pengelolaan air itu kan harusnya satu tangan ya. Sejak awal ketika proposal Anda itu kita diskusikan dalam tata kelola air itu harus satu tangan. Nah, ini yang kemudian menjadi complicated ketika melibatkan dua negara, dan itu pun juga unik ya, dulunya di negara Timor Leste, terus di tengahnya baru di Indonesia, terus hilirnya di Timor Leste. Ini yang barangkali menjadi satu hal yang sangat spesifik. Kalau toh ini menjadi novelty dia terkait dengan kasus air yang melibatkan dua negara dengan kondisi yang serba rumit. Biasanya dalam
prinsip tata guna air dan sebagainya itu otoriter. Ini beberapa negara juga begitu. Nah ini kasus yang unik ya, gitu kan. Itu hanya pada tadi nanti perlu di. Terus juga tadi ditanyakan Pak Heri juga menyinggung soal faktor pendorong dan faktor penarik, penghambat. Sepertinya agak susah karena saudara dari Promovenda menggunakan metode kualitatif. Nah ini yang kemudian kita tidak bisa mengukur atau melihat mana yang kuat, mana yang paling dominan. Nah ini ya. Jadi ini memang satu hal yang barangkali untuk penelitian-penelitian yang seperti ini tidak cukup dengan metode kualitatif. Ya. Jadi mungkin aspek-aspek kuantitatif harus dilihat karena memang kita tidak bisa mengukur ya. Oh ini yang paling kuat mana gitu. Kalau sebetulnya Anda menggunakan metode kualitatif harusnya melihat salah satu, misalnya kok rumit sih tata guna atau tata kelola sumber daya air, dan itu artinya Anda sebetulnya mengeksplorasi mendalami hal-hal yang menghambat persoalan itu. Ya. Tidak kemudian mencari penghambat dan sekaligus meskipun memang di dalam riset ada juga ditemukan dua-duanya, tetapi ketika tadi Heri menanyakan, kita tidak bisa membuat satu, oh ini ternyata kecuali menggunakan SWOT. Kalau menggunakan SWOT mungkin bisa ambil SWOT nanti dihitung, tetapi dengan SWOT pun kita harus melakukan uji litmus dan sebagainya. Dan ini membutuhkan hitung-hitungan yang sifatnya kuantitatif. Saya tidak akan bertanya, tetapi hanya memberikan tadi klarifikasi karena saya pikir dari Profesor itu sudah apa ya bekerja sangat keras ya, sehingga mudah-mudahan apa yang sudah Anda lakukan ini bisa memberikan manfaat kepada Kabupaten Belu ya. Dan juga Timor Leste tadi betul memang setelah ada MOU ya kita nunggu ya. Sehingga mungkin kita nunggu mahasiswa dari Timor Leste yang mengambil program doktor di apa itu Bu ya. Supaya ini loh kita harus melakukan kolaborasi dan itu sesuai dengan governance tadi Bu ya, yang tidak sebagai teori tapi itu sebagai begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Budi sudah hanyut di kali. Kalinya kering, harinya sedih lagi. Kalinya isinya cuma batu. Ya kan, tadinya batu-batu kalau itu airnya musim apa aja kalau ada air. Hanya 2 bulan. Bulan apa ya? Kalau dia kering, itu sepak bola atau apa sekali. Terus air batunya juga nggak diambil untuk pemilihan tanah gitu, pemilihan rumah ya. Bisa dibayangkan ya kekeringan seperti itu ya, karena hidupnya jadi keras. Karena kering, mari kita ke Tegal membeli daun ayu dan persilakan lebih lanjut kemudian gitu. Sangat ya, sudah sampai. Dan pusat keberlanjutan ya, karena dan kita juga salah satunya berbicara keberlanjutan sosial, ekonomi dan sebagainya. Yang menarik ini masih bahasa proposal atau bahasa Mesir. Nanti dicek di tabel 54 di 274 ya. Karena di sini poin keberlanjutan ekonominya baru terbatas. Cenderungnya tingkat
pendapatan masyarakat dari hasil pertanian ternak dan kecenderungan. Kalau Anda bicara kecenderungan di lapangan atau lokasi, sama sekali Anda tidak menunjukkan pada peningkatan dari pendapatan. Ini jadi poin apa tidak? Kalau ini menjadi poin, ini kan sudah berdasarkan proposal ya. Kalau bicara kecenderungan, berarti kan ada trennya. Sementara di temuan lapangannya di lokasi penelitian sama sekali tidak ada data yang bicara itu. Itu mbak mungkin nggak dibayar. Apa maksudnya di 2004 kalau di sini ya, 2004 berlanjutan sosial dan ada tabelnya aspek ekonomi dan sebagainya. Salah satunya kecenderungan meningkatnya pendapatan masyarakat dari hasil pertanian ternak dan ini kan kelanjutan dari keadaan. Nah, ini perlu tidak atau tidak perlu nggak saya tanya, karena hati-hati pada awal-awalnya sama sekali tidak menyinggung kondisi ekonomi dan saya kemarin. Ya, coba maksudnya untuk membeda supaya tidak. Kasih. Kemampuan melakukan pertandingan yang secara berkelanjutan secara terus menerus dan hasil pertanian dan pemanfaatan air yang tepat dan dalam bertani, karena memang masyarakat selama ini termasuk dengan yang panjang hanya 1 tahun sekali menempati hasil panen ini setahun sekali, dan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dengan adanya pendampingan dari UPT Teknis DWSMP 2 melalui Dinas Pertanian, masyarakat jadi semakin pintar menggunakan air walaupun dalam keterbatasan, tapi tidak melakukan pemborosan. Jadi dalam hal ini hasil tanaman hortikultura itu mengalami peningkatan sebagai pendampingan dilakukan oleh PPI ini. Belum masalah aja, soalnya itu nanti data menjadi bukti kalau masih pakai kecenderungan sementara datanya tidak ada ya jangan nanti malah belajar sendiri ini bicara karena berbicara kelanjutan ekonomi dapat dari das pasti dan saya aku belum itu mau dipakai apa tidak harus konsisten ya supaya hasilnya maksimal karena ini berkaitan dengan sistem ekonomi juga, ekonomi sosial dan sebagainya. Karena di temuan wawancara tidak ada yang seperti itu gitu. Nah, membuat nanti ini bisa ya ini kalau ya tidak konsep keberlanjutan ekonomi sosial komunitas itu kan memang suatu kesatuan yang harus ada ya supaya nanti karena perundangan dan sebagainya ya. Saya rasa ini yang karena ini harus bisa membuktikan untuk mendukung statement Anda yang bicara bahwa konsep
keberlanjutan harus memperhatikan kebutuhan sosial, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Berarti ini memang harus dipakai. Tapi kalau harus dipakai ini apa? Itu yang saya rasa itu Bapak sudah lebih cepat lebih baik Bapak. Betul. Indonesia-nya Bu Ria Ayu sangat produktif positif ya untuk saudara Maria. Selanjutnya kita akan berkesempatan untuk komisi dari promotor dan dari Veto Lutfi Hasim di Pilgub Jateng. Ulangi nanti. Langsung bersedia. Perdana Andika Perkasa. Andika Perkasa ini Lutfi Hasim di Pilgub Jateng. Prof. Hartuti selanjutnya diuji supaya lebih gandeng. Sudah ada ya? Lalu soalnya cuma ngantuk gitu. Jam bahaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua yang sudah memberikan waktu kepada saya. Ini tugas saya ini hari ini maaf, sekarang memberikan ini nanti jadi ini bagian saya sebelum Diana yang kebetulan ini dan terbuka ya. Jadi biar teman-teman di sini juga lebih paham apa yang dimaksudkan di dalam masalah implementasi kebijakan terkait dengan topiknya Bu Maria. Jadi di sini dikatakan itu bahwa masing-masing instansi itu masih perlu bergerak dalam koordinasi sendiri berdasarkan target lembaganya, sehingga pengelolaan terpadu itu sulit dilakukan. Apakah bisa itu memberikan contohnya kaitannya dengan pengelolaan tes? Tahu. Ya. Terima kasih Bu Hartuti. Memang betul hasil penelitian saya pihak instansi masih bekerja sendiri-sendiri terkait dengan tupoksinya masing-masing. Dalam hal ini kita fokus pada tes alami dengan regulasi yang ada di daerah itu belum ada sama sekali di wilayah pusat dan melakukan tugas dalam pelaksanaannya belum ke depan karena memang penganggaran data masing-masing sekali yang terkait langsung dengan penggunaan sumber daya air khususnya di Kabupaten Belu. Seperti contoh Dinas PUPR itu ada tumpang tindih. Kegiatan di Dinas PUPR tentang administrasi penghijauan dan ada juga kegiatan yang sama di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada juga kegiatan yang sama di Dinas Pertanian terkait kegiatan-kegiatan penghijauan, kegiatan-kegiatan pelatihan, pendampingan kepada kelompok masyarakat, kelompok tani yang ada di daerah sekitar wilayah nasional. Sampai sekarang belum ada satu keterpaduan, masih berjalan sendiri-sendiri karena memang regulasinya belum ada sama sekali daerah memiliki kewenangan khusus dalam hal penggunaan gas laut secara khusus. Selama ini masih tergantung pada pemerintah pusat. Tapi bukannya kalau diberikan itu belum jurisdiksi itu intinya kan tidak membutuhkan tuan pemerintah pusat. Dan itu bisa saja merupakan koordinasi antar dinas yang ada di wilayah kabupaten. Tapi kenapa itu tidak dilakukan?
itu dilakukan secara bertahap itu, karena di daerah Kabupaten Belu ini artinya sangat rendah potensi kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkemajuan tidak mendapatkan prioritas khusus dari pemerintah daerah. Anda berharap dari pemerintah pusat sekedarnya saja karena pembangunan selalu ada di Kabupaten Belu begitu menangani pusat berdampak pada pengendalian khusus pengendalian tersebut justru karena anggaran yang terbatas juga, maka seharusnya koordinasi di tingkat bawah itu sangat intens ya, jadi memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Jadi di organisasi itu kan dinas A melakukan, B melakukan, C melakukan. Nah, jika misalnya seandainya itu bisa lebih koordinasi, begitu misalnya ada kalau itu berdaya itu bisa memberikan tambahan sehingga misalnya priorisasi hanya dilakukan oleh dinas PU kan ya terkait dengan pengelolaan atau tanaman yang dari pertanian kemudian ke masyarakat yang butuh dinas lingkungan itu seandainya itu terjadi apa seandainya itu dilakukan apa yang bisa termasuk di hukum dalam melihat itu dan akan sehingga bisa lebih terpusat, terfokus pada tertentu. Nah kemudian terkait yang kedua itu mengatakan di sini bahwa masyarakat itu mengetahui bahwa kalau pohon-pohon seperti mahoni dan seperti itu adalah pohon-pohon yang bisa menyerap air. Ada pohon jati yang tidak menyerap air, tetapi malah dia tidak cocok begitu. Tapi saya herannya kenapa hampir seperti halaman 244 hampir seluruh area berganti menjadi tanaman budidaya seperti jati. Ini berarti antara kearifan lokal yang dipunya oleh masyarakat ini kok tidak matching begitu ya dengan budidaya yang dilakukan. Padahal jelas-jelas jati ini walaupun jati itu cocok untuk daerah kering ya, tetapi tadi di depan itu disampaikan bahwa jati itu bukan tanaman yang baik untuk konservasi air. Bagaimana ya? Terima kasih Ibu. Dalam penanaman makan pohon atau reboisasi itu biasanya ada beberapa jenis tanaman yang ditanam. Salah satunya tanaman jati, walaupun mungkin fungsinya tidak besar, tapi itu ditanam pada area-area daerah sekitar dasar laut. Yang menjadi persoalan adalah budaya masyarakat yang masih memakai sistem tebas basah. Ini akibat dari kesulitan ekonomi yang dihadapi pada saat musim masyarakat dari ada perusahaan atau tebas basah itu akan berdampak pada ketersediaan sumber daya air. Tapi karena faktor ekonomi sangat dominan pada saat kekeringan itu terjadi pasar laut. Akhirnya masyarakat harus memotong untuk pohon-pohon jati itu untuk dijual, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya orang sehingga bersifat ekonomi. Ya, itu perlu kita NTP yang kering gitu ya, itu kan juga memberikan tanaman yang tidak ekonomi seperti dan kan adanya ada kemudian NTP. Nah itu
Kalau ada, ya, saya tidak tahu jenis tanaman sebenarnya itu apakah butuh air banyak atau tidak. Tapi mungkin tidak, karena itu merupakan tanaman endemik. Sehingga sebetulnya penanaman tanaman ini ya misalnya bukan jati, tapi lebih misalnya cendana. Cendana ini seandainya ini ditanam luas begitu di NTT dan nilai ekonominya itu tinggi walaupun tumbuhnya lama. Ya. Nah ini kan tentu akan sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua, misalnya, kalau yang saya pernah ke Atambua itu, kemudian ingat misalnya potensi lokal yang ada di sana itu misalnya madu kan, kemudian hargai pohon kelambuyan itu luar biasa. Kalau di FTP ini mungkin karena alamnya kering, jadi pohon kelambuyan itu betul-betul juga raksasa besar dan warna oranye yang mencolok itu bisa sebetulnya itu bisa menjadi potensi ya. Dan saya bayangkan seperti Jepang itu menggunakan pohon sakura, ya bunga sakura itu sebagai trademark gitu. Nah ini alangkah baiknya kalau misalnya Peru itu ya menggunakan bunga lampion itu sebagai trademark, ini kan bisa menjadi salah satu ikon ya mungkin ya, sehingga menjadikan kalau itu bisa menjadi viral misalnya itu kan siapa tahu itu bisa membuat perhatian pemerintah pusat gitu ya, atau para wisatawan untuk datang ke sana karena memang tanahnya sangat cocok untuk lampion. Di kita itu ya misalnya di Semarang itu tumbuh ketika musim kering yang panjang. Di Peru kan sudah cocok untuk keringnya panjang. Musim itu dulu ditanam di luar yang saya lihat bisa tapi dalam tapi kemudian pasti banyak lemak. Tapi kalau musim misalnya itu ini kan di sini pas bisa dibuka. Dan ya sehingga warnanya banyak. Nah kalau di Peru itu memang atau ya itu bisa dibesarkan potensi dan bagi ternyata kok bisa seperti itu. Iya, keren. Tidak kok, terima kasih. Maria, saya kira kita akan masuk ke Prof. Sriana, kalau Pak Sriano, kalau masih monitor. Halo, Pak Sri. Halo, ya Ketua. Bisa didengarkan suara saya? Halo. Suaranya kok agak bergema ya. Coba salah satu saya coba. Ini saya tadi agak terkesima dengan flamboyan, sama mati ya, program itu mati dan racun lagunya, garam dan mati garam dan apa ketemu di Priok. Prof. Sriyono. Ya. Selamat siang sore kalau bisa di Papua ini jam berapa di sana, Prof? Ya, jadi oke, selamat siang sore kalau di Papua di Sorong ini selamat siang itu namanya Dorobok. Kalau selamat sore itu namanya Bobok kan itu. Ya maaf sebelumnya Ketua. Jadi posisi saya ini kebetulan di Papua ada tugas dari Kementerian PUPR terkait dengan HATI ya, Himpunan Teknik Hidrolik. Kebetulan ada PIT ya, Pekan Ilmiah Tahunan yang ada di Sorong ini. Mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan Promovenda. Halo, Saudara Promovenda, halo. Nah, Promovenda, saya mau tanya ini, kalau Anda untuk Promovenda dinyatakan lulus pada hari ini, Anda ingin untuk negara ini atau ingin melakukan apa untuk negara dan masyarakat yang ada di negara Indonesia yang kita cinta ini, ya khususnya yang ada di Anda bertugas. Kebetulan Anda ini kan sebagai Promovenda kan sebagai pekerja ya,
instansinya kan berbeda sebagai lighting sektor yang ada di situ. Apa yang harus Anda lakukan? Misalnya sudah dinyatakan lulus, silakan Prof. Vinda. Tapi Prof. Sriwana, Prof. yang saya lakukan setelah lulus jadi dokter di instansi tempat saya bekerja yaitu Bapeda Kabupaten Belu, kemudian berkoordinasi bersinergi dengan teman-teman di Bapeda anggaran untuk lebih teliti dan lebih berpihak pada kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan sumber daya air di dasar laut dan memberikan satu rekomendasi kepada kepala daerah untuk melanjuti dalam bentuk perda atau peraturan bupati terkait pengalokasi dana desa karena menurut yang kita tahu dana desa cukup besar, bisa untuk berikan ruang pada pemerintah desa, kelurahan bisa berkontribusi dalam di Kabupaten Belu karena selama ini payungnya belum ada, regulasinya belum ada, pemerintah desa belum bisa intervensi dana desanya besar itu dalam program terkait pengelolaan tanggung. Jadi kita katakan bahwa ke depan suatu intervensi tidak terlalu berat sehingga pemerintah desa dapat intervensi kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan gas tanah gas lintas negara ini karena gas tanah ini berada di seluruh wilayah Kabupaten Belu yang terdiri dari kecamatan maupun desa. Intervensi dari dana desa walaupun tidak seberapa tapi bertahap berkelanjutan setiap tahunnya mungkin bisa dapat teratasi segala persoalan yang terjadi di dasar laut termasuk tata kelola air antara negara Indonesia dan Timor Leste. Demikian Prof. Ya, nah, kemudian ada banyak juga ya di dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan sumber daya air, ya. Halo. Nah ini kalau halo, Prof. Vinda. Halo, Prof. Vinda. Ya, Prof. Ya. Ya, kalau sesuai dengan Sustainable Development Goal yang PP 9 2017 itu kan nomor 17 ya, nomor 17 itu kan berkolaborasi, bermitra. Ya, harapannya nanti Anda sebagai Bapeda sebagai leading sektor bisa melakukan kolaborasi nanti, apalagi dengan dokter administrasi publik ya yang ada di Semarang ini nanti bisa dikolaborasikan di sana. Bisa diajak di sana nanti bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ada di sana, dengan UMPI misalnya, dengan pemerintah daerah yang ada di sana supaya nanti bisa mengembangkan terkait demi kemajuan kesejahteraan masyarakat yang ada di Atambua ya khususnya ya timur Atambua di Anda bertugas yang ada di sana ya Indonesia supaya maju gitu ya. Halo, bisa didengarkan suara saya Bu? Ya, ya, oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Ketua. Mohon izin, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan Ketua. Maturnuwun, Ketua. Terima kasih, Prof. Thank you very much, Prof. Have a nice cuti, Prof, di Papua, tanah matahari terbit. Keren. Ya, di sini jam Baik. ya, 4 jadi 14. Ya, baik. Selanjutnya karena semua pengungsi sudah
melakukan tugas dengan baik hingga tugas hari ini nanti akan kita entry karena deadline untuk kelulusan untuk sudah 1 bulan itu hari tidak Senin. Fisik selalu mengambil hari Sabtu, jadi saya umumkan di grup pengelola untuk bisa hari ini. Saya kira saya ingatkan saja saudara Maria untuk lebih strong ya di dalam mendeklar tadi kepatuhan, pendidikan, kemudian originalitas, karena itu menjadi ciri khas dari disertasi dari doktor. Kedokteran itu diukur dari degree of novelty-nya, degree of originality-nya, degree dari kontribusinya di dalam bagian ilmu administrasi publik. Untuk itu ujian akhir dokter untuk saudara pemerintah yang akan kita skor untuk kemudian kesempatan kepada tim fungsi untuk melakukan diskusi secara mendalam untuk menentukan kelulusan saudara Romo Venda Maria Litvina OIP Mau. Dengan demikian ujian saya tinggal. Terima kasih. Kita kembali ke ruang rapat. Anda silakan istirahat sambil istighosah mendoakan. Kamu nggak istighosah ya? Kami itu menjadikan peserta pengantin penguji memasuki sedang menjadi mohon berdiri. Ini baik, ujian akhir dokter atas nama saudari Maria Laita Bittina Paul Ubi Mau, dan ini saya nyatakan dibuka kembali. Untuk mendengarkan hasil sidang oleh para penguji atas ujian saudara Pembenda. Jika hari ini dinyatakan lulus, maka saudari Maria Laita Bittina Paul Ubi merupakan lulusan prodi doktor anti publik fisik mungkin ke 138 jika dinyatakan lulus. Jika tidak, kembali ke sungai mendatangkan air yang banyak. Dan tahu ujian sekarang adalah nggak ada air kan, karena musim kemarau. Kalaupun nggak ada air, semoga berita acaranya akan membawa kesejukan seperti mata air untuk saudara dan keluarga. Pembacaan berita acara hasil sidang oleh sekretaris sidang yang berhormat Dr. Berkini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam siang untuk kita semua. Berikut akan kami bacakan berita acara ujian dokter atas nama saudari Maria Laita Litvina OIP Mau. Program studi dokter administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Pada hari ini, Sabtu 28 September 2024, program studi dokter administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro menyelenggarakan ujian dokter atas nama saudari Maria Laita Litvina OIP Mau. 1. Ujian dokter dipimpin oleh Dr. Andes Perguruan Empol Admin, Dekan sebagai ketua tim penguji, didampingi oleh Dr. Langsung Astuti NSI, ketua program studi, sebagai sekretaris tim penguji, serta anggota tim penguji yang terdiri dari 1. Dr. Heri Cahyono MSI, penguji eksternal,
Dr. Andes Gusti Puspo Priadi MHU, si internal. 3. Dr. Anda Dian Ibuhayu MSI selaku co-promotor 2. Profesor Dr. Hartuti Purnawini MBA, co-promotor 1. Dan Profesor Dr. Insinyur Sriana MS PUSPA selaku promotor. Hasil penilaian ujian doktor atas nama Saudari Maria Laita Livina Po Iki Pirimau setelah diperhitungkan nilai rata-rata IPK indeks prestasi kumulatif adalah 3,69, maka dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Adapun Mama Suti 3 tahun 1 bulan 23 hari, lulusan ke-138 program studi Doktor Administrasi Publik Fisik Undip. Demikian berita acara ujian doktor dibuat dan disusun sesuai dengan jalan dan hasil rapat. Dengan Dr. Andes Teguh Yuwono Pol Admin NIP 19690822 199 403 1003. Selamat Bu Regina. Salah satu mahasiswa di AP, perempuan yang tangguh, ya, menyelesaikan studi lebih tepat dari jadwal apa kami studi bersama, itu ya. Selamat sekali lagi. Semoga menjadi modelnya Bu Listina untuk memasuki kehidupan baru nanti setelah wisuda. Terima kasih Bapak Ibu, waktu tempat kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Demikian pembacaan berita acara yang lebih deras daripada sungai Cibelu, yang lebih sejuk daripada airnya di sana, karena the messages, ya, the message of kebaikan, ya, kesenangan, the message of the story of happiness. Ya. Selanjutnya saya bacakan surat keterangan lulus Dekan Fisik Nusantara menerangkan bahwa nama Maria Laita Livina Pau Iki Pirimau NIM 14.020 1215 120 4 tanggal lahir Atam 2 16 Juni 1981, program agresi publik nomor agitasi 541 2024, unggul, adalah mahasiswa fisik Universitas Diponegoro, lulus sebagai doktor pada tanggal 28 September 2024 dengan jumlah SK 42, IPK 3,09. Surat keterangan lulus ini diberikan kepada saudara sambil menunggu ijazah dan transkrip yang akan diserahkan pada proses ini juga ke 176 pada bulan Oktober 2024. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan bagaimana mesti. Berikan saya sendiri, sudah. Saya serahkan. Saya mau coba beri kepada ini. Maria, ini saya
Sesungguhnya ada 17 gaya, tapi saya singkat cuma 5 gaya. Hasilnya ada 17. Formal dulu, basic jaya, supaya jaya kita layan. Ini teorinya Bu sebelah kiri saya, ahli Excel ya, banyak. Dengan hati, itu layani dengan hati. Bisa praktekkan itu, banyak boleh tahu. Karena strategi saya itu dosen lain, penuh cinta untuk sejahtera, mereka kan naik. Ya, masa depan cerah. Harimau. Jadi kalau 17 waktu main dari kemarin. Selanjutnya adalah pembacaan daftar gaya hidup dan pesan-pesan promotor. Kepada yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Suryono MSP USDA, Prof. Are you listening to us? Siap. Oke, silakan Prof. Ya, siap ketua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dekan selaku Ketua Sidang, Bapak Dr. Teguh Yuwono, yang saya hormati Sekretaris Sidang, Ibu Dr. Retno Sunu Astuti, yang saya hormati penguji eksternal Dr. Heri, Pak Heri, Dr. Budi, dan sahabat saya ini yang selalu bersama-sama untuk membimbing, Ibu Dr. Diah Hayu, Ibu Profesor Dr. Harbuti Purnaweni, yang saya hormati. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas hari ini ujian akhir doktor. Sekarang namanya bukan Ibu Maria Laita Lutfuna OIG Berimau SEMM ya, tapi sekarang sudah doktor. Selamat dulu untuk Ibu Maria, sekarang sudah menjadi doktor. Saya tahu persis Ibu Maria ini waktu itu saya ketemu dipertemukan oleh Pak Bupati Bolu supaya untuk membentuk Ibu Maria ini, karena di sana mungkin salah satu dokter yang ada di Kabupaten ya, dan ini sangat-sangat diharapkan. Waktu datang ke Semarang, saya langsung saya jemput waktu itu, ketemu di kampus di Erlangga waktu itu. Begitu datang dari Atambua ya, dari Kabupaten Belu, lalu sampai di Semarang, saya dari kampus atas ya, kampus atas, lalu turun untuk menjemput Bu Maria ini. Saya waktu itu masih bingung ya, Bu Maria ini mau mengambil apa ya topiknya, tapi menjadi sosok yang handal ya, tanpa menyerah. Waktu itu juga saya ajak keliling-keliling yang ada di Jawa Tengah ini supaya mengenal bagaimana nanti terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang ada di Jawa Tengah ini, supaya paling tidak tahulah potret itu seperti apa, kan itu nanti bisa diterapkan nanti di Kabupaten Belu yang merupakan perbatasan antara Timur Leste dan Indonesia. Nah, kebetulan memang di Indonesia ini kelangkaan air itu aja ada kelangkaan air dari 6% pada tahun 2000 dan akan meningkat menjadi 9,6% pada tahun 2045. Dan pengelolaan sumber daya air ini sudah menjadi keperhatian bagi kita. Maka tulisan saya waktu itu kan bahwa sumber daya air adalah sumber kehidupan. Sumber daya adalah untuk masa depan, sumber air adalah untuk pembangunan, tanpa air tidak ada kehidupan. Nah, ini menjadi suatu isu keprihatinan bagi kita semua yang ada di Indonesia, apalagi nanti di perbatasan yang ada di Indonesia, di bagian timur, yaitu di Timur Leste dengan Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Belu ini. Nah, ini menjadi topik sebenarnya yang sangat menarik. Nah, saya terima kasih sekali ini kepada institusi Bu
Retno ini selalu ya aktif banget kan itu sebagai pengelola yang ada di program Doktor Administrasi Publik yang ada di Undip ini. Nah, saya harapan kita ini mudah-mudahan hasil dari disertasi Bu Maria ini memberikan kontribusi bagaimana mengelola sumber daya air ya sebagai sumber kehidupan yang ada di wilayah perbatasan ini ya betul-betul nanti bisa diwujudkan yang ada di sana. Jangan sampai menjadi konflik karena sesuai dengan Undang-Undang SDA nomor 17 tahun 2019 ini bahwa harus berbasis namanya daerah aliran sungai. Maka saya senang kemarin ada masukan-masukan dari Pak Dr. Heri, Pak Dr. Budi, dan teman-teman sahabat saya dari Kopromotor ini sangat-sangat mendukung terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang sebenarnya berbasis namanya daerah aliran sungai atau WS atau wilayah sungai. Karena dalam konteks ilmu itu sebenarnya ilmu yang merangkul itu berbasis WS ya wilayah sungai atau daerah aliran sungai. Kalau di Indonesia itu terbagi habis menjadi 131 namanya WS wilayah sungai dan terbagi habis 7.975 namanya daerah aliran sungai. Artinya bahwa 35 provinsi yang 38 ya provinsi yang ada di Indonesia ini terbagi habis namanya WS atau wilayah sungai atau namanya daerah aliran sungai. Maka harapan kita ini mudah-mudahan memberikan kontribusi yang baik bagaimana mengelola sumber daya air supaya berkelanjutan kan itu ya. Karena jangan sampai mengalami konflik, jangan sampai mengalami kekurangan air di waktu musim kemarau dan juga mengelola air pada saat banjir ya, terutama pada saat musim hujan. Ini harus dikelola dengan baik supaya semuanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, harapan kita sekali lagi nanti bisa diimplementasikan di sana dan pesan kita jangan sampai nanti Bu Maria ya tetap terus-menerus mengembangkan bagaimana supaya yang ada di daerah Ibu minimal di sana dan juga Indonesia pada umumnya ini supaya betul-betul keberadaan sumber daya ini berkelanjutan. Maju terus Bu Maria dan juga jaga alma mater karena Indonesia Timur ini Anda mungkin sebagai salah satu dokter yang produk dari Undip ya, khususnya dari dokter administrasi publiknya, maka jagalah alma mater ini terus dikembangkan terus dan istilah Jawanya itu dokter yang ada di sana bagaimana supaya cepat lulus dengan kualitas yang baik ya nanti belajarlah mengambil dokter di Undip gitu ya benar ya bukan hanya di administrasi publik juga ini sangat baik ya saya lihat para pemimpin ya promotor dan juga terlebih Pak Dekannya yang visioner ini luar biasa tepuk tangan dulu Pak Dekan sampai yang luar biasa ya ini visioner sekali dan mudah-mudahan nanti maju terus ya benar ya jaga alma mater terus dikembangkan ilmunya supaya keberlanjutan terkait dengan pengelolaan sumber daya air ini betul-betul bisa diwujudkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ketua Pak Dekan Pak Dr. Teguh Yuwono, terima kasih atas waktunya ini dan juga kebersamaan ini dan mohon maaf selama saya membimbing bersama sahabat saya, rekan saya Prof. Arbuta, Pak Bu Dr. Tiah ini bila ada kekurangan di dalam membimbing khususnya untuk Bu Maria untuk menuju ke dokter ini. Terima kasih. Ibarat lepet di buntal godong koro menawi lepat enggen kalau matur nyuwun pangapura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemerintah semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke ketua. Terima kasih Prof. Sriono. Itu namanya Sriono, saya tanya bacanya Sriono ya. Naik motor ke pasar jempol, para promotor semuanya jempol. Jangan kapok ya untuk membantu dan program-program dokter di fisik. Ya.
Ini ada pesan untuk para mahasiswa yang foto-foto rajin di sini. Kalian harus nyuntuk Marian, lulusnya tepat waktu, bukan lulus di waktu yang tepat ketika harus lulus. Nah, kemarin saya sedih puji semester 13 saya harus lulus, kalau nggak lulus, wah, udah ya. Berarti nangis gitu. Tapi nggak apa-apa ya, namanya perjuangan dan Maria saya juga sudah menjadi contoh yang baik dengan tepat waktu, dengan menghadapi semua kendala dengan baik, menjadi the strong woman ya. Artinya yang waktu strong woman itu yang terkenal juga itu luar biasa ya, kekuatan menghadapi pressure, tantangan, hambatan. Selanjutnya pesan dan kesan dokter baru maksimal sekarang jam berapa? Ya maksimal 2 menit setengah ya, 2,5 menit cukup ya, maksimal 3 menit. Silakan dokter Maria. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Bapak Dekan, Bu Reno sebagai Pak Ketua Prodi, para penguji saya, Bapak Pendiri, Pak Pendiri, Ibu Assalamualaikum. Saya syukur bertuhan kuasa karena atas ketenangannya sidang ini presentasi hari ini adalah momen tertentu dan paling bersejarah untuk saya. Tercapai sudah impian terbesar saya, yaitu menjadi seorang dokter. Ini adalah pencapaian terbesar saya. Terima kasih atas momen bersejarah ini. Saya bangga bisa menjadi bagian dari Undi. Bisa kuliah di Undi adalah kebanggaan saya, karena ini adalah obsesi saya sejak dulu, di mana dulu tahun 1999 lulus SMA, saya sempat ujian masuk perguruan tinggi, dulu istilahnya UNPTN. Saya cinta sekali dengan Undi ini, karena saya senang sejarah, belajar tentang Pangeran Diponegoro, belajar tentang Candi Borobudur, banyak sejarah di sini. Dan saya 2 kali tes selama tahun 1999, tahun 2000, dan tidak lulus. Tapi obsesi itu tetap ada dalam hati saya. Saya bertekad dalam hati bahwa suatu hari nanti saya pasti akan kembali ke Undi. Apapun terjadi, saya pasti harus berkuliah di Undi. Itu sampai tahun 2001 yang lalu. Dan berharap teman saya mengikuti ujian masuk program doktor administrasi publik, dan akhirnya saya lulus. Saya senang sekali waktu itu sampai loncat-loncat. Impian saya tercapai, sudah saya masih bisa masuk Undi, walaupun di umur yang sudah tidak muda lagi, dengan beragam dan di kesempatan yang sebenarnya sudah sangat jauh. Saya lulus S2 2005, sekolah lagi 2021, waktu yang sangat panjang. Hal pertama yang saya ingat saat pertama kali menjadi mahasiswa DAP adalah pernyataan dari seorang Ibu Retno Sumo Astuti bahwa menjadi dokter itu tidak perlu orang pintar, cukup tekun saja. Terus terang Pak Dekan, saya ini tidak pintar, tapi saya tekun dan tangguh. Dan ini saya buktikan dalam perjuangan saya
dalam perjalanan akademik saya selama kurang lebih 3 tahun ini berada di Undir atas dasar kata-kata yang sebenarnya sangat menghibur hati saya waktu itu. Saya jadi percaya diri menunjukkan Undir bahwa saya tidak terlalu pintar, tapi saya berusaha tekun untuk mencapai impian saya itu. Tapi dalam perjalanan saya menyadari bahwa tekun saja tidak cukup, harus pintar. Karena kalau nggak pintar nggak bisa lulus. Saya awalnya menerjemahkan secara sederhana perkataan gitu, ternyata itu maknanya dalam, tekun saja tidak cukup, harus pintar. Hadirin sekalian, proses demi proses panjang yang saya lalui di hidup ini tidak lepas dari campur tangan dan bantuan dari para tokoh saya yang sungguh sangat luar biasa. Begitu banyak ilmu, pengalaman, dan cerita yang saya dapat selama berproses di UNI sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 saat ini. Banyak tantangan yang saya hadapi, mengingat saya baru pertama kalinya berada di Semarang dan datang di Semarang pada tahun 2021 yang lalu. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada keluarga, tidak ada teman-teman. Tapi setelah bergabung dengan DAP Undi, saya mendapat keluarga baru. Di sini ada Ibu Rino, di sini ada teman-teman saya seakan tapi kompak, ada ini, ada ini. Saya sendiri membantu saya dengan penuh hati, dengan penuh ketulusan. Saya bertemu dengan para promotor saya, Profesor Dr. Insinyur Triana SPSPU. Pertama kali saya bertemu beliau, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya melaporkan diri dan memperkenalkan diri bahwa Prof, saya ini membawa surat pengantar dari Kapolri bahwa Bapak adalah promotor saya. Mohon bimbingan dan arahan selanjutnya dalam proses penyelesaian disertasi saya. Saya diterima dengan sangat baik. Saat itu saya berpikir bahwa saya bertemu lagi dengan orang baik. Tuhan sangat baik pada saya. Saya bertemu lagi sama promotor satu. Saya memperkenalkan diri, Bu, saya dari Indonesia Timur, dari ujung Baterai, dari Atambua, tempat yang sangat jauh. Saat itu saya ada di Semarang. Saya melaporkan diri untuk memulai bimbingan. Mohon arahan dan bimbingan. Dan saya diterima dengan sangat baik. Selanjutnya saya bertemu dengan promotor. Saya mengalami sama, saya diterima dengan sangat baik. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi saya dalam berjuang untuk mencapai mimpi saya, yaitu bisa menjadi seorang dokter dari kampus yang saya idam-idamkan dari masa muda saya. Dalam kesempatan ini, dan kesempatan yang paling berharga ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan saya setinggi-tingginya pada Bapak Dekan yang sangat baik, yang sudah memberikan kesempatan pada saya dalam menyelesaikan studi di program DAP ini. Kedua, untuk Ibu Dr. Retno Suno Astuti, selaku Prodiga, terima kasih Bu. Kata-kata yang tidak dapat menggambarkan betapa saya terima kasih atas semua motivasi, support, hubungan moral yang begitu besar. Saya beberapa kali saya hampir putus asa, tapi saya selalu diteguhkan, diberi semangat untuk tetap bertahan, berjuang, untuk tetap konsisten dengan tujuan saya.
Budi Maweni, Ibu, terima kasih, terima kasih banyak atas semuanya. Di sela-sela kesibukan Ibu masih sudi membimbing, mengarahkan, memotivasi saya dalam penyelesaian ujian-ujian saya selama ini. Terima kasih atas peneguhannya di saat saya patah semangat. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya yang kadang-kadang secara sengaja atau tidak sengaja telah menyakiti hati Ibu. Untuk Ibu Dr. Dia Lituhayu Yusti selaku promotor 2, saya juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya pada Ibu yang dengan penuh kasih dan lembut membimbing saya dalam penyusunan proposal sampai ujian akhir pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan saya. Untuk para penguji saya, Bapak Dr. Ferry Kadiono, MSI, terima kasih Bapak atas masukan dan koreksi-koreksi yang sangat membantu saya dalam proses penyempurnaan disertasi saya. Untuk Bapak Dr. Budi Puspo Priyadi, terima kasih Bapak atas masukan dan koreksi-koreksi yang sangat membantu saya dalam penyelesaian disertasi saya. Terima kasih karena sudah membimbing saya dan selalu merespon saat saya membutuhkan masukan-masukan terkait daftar pustaka dan beberapa kekurangan-kekurangan saya dalam penulisan disertasi saya. Terima kasih Bapak Dr. Budi. Mohon maaf karena saya selalu mengganggu Bapak dengan berkali-kali saya belum pada saat saya sudah kebingungan. Untuk kedua orang tua saya dan keluarga besar serta anak-anak saya yang saat ini tidak bisa berada sama saya hari ini karena jarak yang begitu jauh dari Atambua ke Kupang itu 6 jam perjalanan pada harus baru yang kembali pesawat ke Surabaya. Saya tetap kuat karena saya berada di sini bersama teman-teman yang selalu support saya. Saat ini mereka sedang menyaksikan juga di video bagaimana ujian saya hari ini berlangsung dengan baik. Untuk anak-anak saya yang memberikan support, dukungan, anak saya yang paling kecil saya bawa ke sini pada umurnya 5 tahun karena memang tidak ada pilihan lain kalau saya berkonsentrasi jadi saya bawa, mohon maaf para promotor selalu disibukkan setiap kali tentunya saya membawa anak saya yang 5 tahun yang super 5 tahun hari ini tidak bisa hadir karena nanti kalau hadir dia berantakan. Saya titipkan ke security berikan penghargaan saya untuk anak saya ini selama beberapa bulan terakhir ini dan ini saya menjadi teman saya saat saya stres, saat saya sedikit bunda menjadi teman saya. Terima kasih untuk semua teman-teman angkatan saya, angkatan 2021, ada Mas Denny, Mas Ima, Mas Mata, Ibu Novita yang di sela-sela kesibukannya sempatkan hadir pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang tidak bisa ikut secara langsung. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini di Semarang. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang terakhir khusus buat Mbak Riti sama Pak Radi. Ini adalah orang-orang penting di belakang layar yang membantu saya selama berada di Semarang terkait teknis dari mulai ujian, beberapa kali ujian saya dibantu dengan sangat oleh Mbak Riti sama Ibu. Untuk diketahui hari ini saya bahagia sekali sampaikan karena untuk Kabupaten Belu ini baru saya untuk
dipertahankan untuk sampai program pokok, untuk sampai terjana saja masih sulit. Ini adalah anugerah dari Tuhan untuk saya. Hari ini saya berhasil menyelesaikan program doktor di tempat yang bermartabat ini. Saya menyelesaikannya, dan di kampus favorit saya yang saya idam-idamkan bertahun-tahun, akhirnya hari ini selesai, dan saya bisa kembali membawa suatu kebanggaan yang tidak terkira nilainya. Itu saja, demikian sambutan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan untuk saya memberikan sambutan seperti untuk podcast ini. Pertama, saya sampaikan selamat kepada Saudara Dr. Maria Livina Paul Putri Perumal, itu seperti tidak baru mau. Ini sudah lulus, kamu baru mau. Laksisan yang dan balukan intinya bukan di promotor, bukan di intinya kalau nggak pernah WA, nggak pernah di WA, kalau nggak dibalas ya ditungguin, kalau mengajar ditungguin, jadi fighting dan tiga dosen itu juga punya pulsa terus kan ketika jadi karena itu tidak selamanya bisa jadi karena semua itu, jadi Anda harus fight, jangan menyalahkan dosennya, salahkan diri kemudian di mana ya saya malah kapok ini lanjut dulu nanti terakhir digoreng promotor jawaban situ. Yang saya sering lihat juga teman-teman mahasiswa itu kadang-kadang alasan itu sebetulnya ya itu cuma pelampiasan dan kue rampung-rampung disebarnya karena acak tol. Jadi ini kadang-kadang kamu avoiding yang satu seperti yang lain. Saya minta Maria bisa menjadi contoh kalian. Ya, seorang perempuan membawa anak di sini sendirian diangkat belakang dan bayangkan kayak dia ketika sendirian di di Australia di Kanada orang kenal lah itu dari kita bayangin di tempat yang kita aktif ini masih penting ya sama Indonesia dan orang paling baik. Buktinya baik, anaknya Maria hilang di Simpang 5 atau beli. Ya. Itu buktinya, dan anaknya juga lucu. Saya senang tadi mendengar cerita bahwa anak itu juga salah satu yang menjadi penyemangat untuk segera kembali ke tempat kerja. Nanti saya kasih surat pembalian kerja supaya kita segera aktif di sana. Menjalankan tugas dengan baik, menghadapi semua kemungkinan di sana, kita berkontribusi untuk negeri. Saya mengatakan, kalau untuk para mahasiswa ini ya harus tekun, harus rajin. Karena biasanya, Gubernur itu orang pintar membobong mahasiswa. Tekun, baru dibeli dari hasilnya angin. Ya. Tetapi saya beritahu, kunci melawan dokter, melawan promotor, melawan pemimpin cuma satu. Jangan tidak mungkin, kamu maju 20 kali pasti dihasilkan. Begitu biasanya berubah, tapi kan dosen juga kondisi itu ketemu raihnya dosen. Kalau itu mungkin sebetulnya wes tapi bukan kalau 3-4 kali itu dosen kita. Begitu jelas kamu orang mungkin ya paling jadi menurut wah datang ya itu seperti pak kalian sendiri yang akan mempersulit diri ya karena open nggak ada bilang apalagi kalau mas di bukor itu kan activity from morning until night ya lalu baru saya melakukan sendiri lalu berbeda ruang tapi sama tujuannya yaitu pasal itu foil ya berjuang semua dosen bekerja
nggak ada dosen yang nggak ada kan kalau hubungi dosen kan kamu nggak ada limit waktu gitu kan. Soal menjawabnya kan nanti nunggu suasana nanti gitu ya. Nah, kan kadang-kadang kumpul-kumpul. Jadi kalau dia dosen kemudian satu pada tidak alatnya berapa kita tidak tahu. Mereka kan pendidik semua sudah dibekali dengan ilmu sabar. Dimana pesan bapak itu untuk selalu nampak nampak untuk mencegah supaya tidak kembali dan kita membawa lima besar publik bagi alumni sehingga itu tetap bermartabat, tetap jaya. Dan saya senang dari ternyata kami walaupun satu S2 nya tidak diunjuk dan dulu dapat diunjuk ditolak, tapi akhirnya diterima juga dan diterima di level yang paling atas dua bagian. Saya kira itu saya berharap teman-teman semua bisa meneladani apa yang dilakukan Maria ini perjuangan yang luar biasa dan ini jauh. Kalau sebenarnya kamu itu perjuangannya ringan-ringan dulu, kalau berjuang udah nggak kurus-kurus ya itu berjuang pahit sama saja. Demikian saya akhiri ujian akhir dokter saudara Dr. Maria. Saya ucapkan selamat. Salam untuk keluarga juga, semoga tetap berkomunikasi dengan UDIK, tetap menjalin aktivitas dalam rangka saling berkontribusi untuk memajukan negara. Dengan membaca Alhamdulillah ini, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, baik penguji eksternal, Pak Dr. Heri, Pak Dr. Budi, kemudian Bu Dr. Mansumu, Prof. Narkuti, Bu Dr. Julia, Prof. Triana, saya sampaikan sama fakultas, semoga amal baik Bapak Ibu sekalian mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dikram, kemudian Mas Bapak Ibu semuanya untuk ujian hari ini. Bertepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Barista, Dr. Maria Leta, dan Singapura Iki Beremau. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Bapak Ibu memberikan selamat kepada Dr. Barista. Mohon Ibu Maria Leta Beremau. Nanti kita